Bapak dan Ibu guru, untuk memudahkan kita memahami bagaimana proses berpikir kritis dapat dikembangkan bagi anak di berbagai usia, mari sama-sama kita menalar contoh-contoh berikut ini. Berikut ini mari kita lihat bagaimana seorang ayah dan seorang anaknya yang berusia 3 atau 4 tahun berdialog mengenai kereta api yang sedang dilihatnya dan membedakan antara mobil dengan kereta api yang ada di sekitarnya. Untuk supaya proses tersebut tidak berbatas sampai mengetahui perbedaan antara kereta api dan mobil, orang tua boleh lebih rinci bertanya, "Nak, yuk kita lihat roda-roda kereta api. Ada berapa rodanya? Terbuat dari apa rodanya? Kemudian yuk kita lihat dari mobil. Ada bedanya tidak antara mobil dan kereta api?" Dan di situ anak akan berpikir. Pastinya anak akan menjawab, "Kalau kereta api rodanya banyak ya. Kalau mobil rodanya cuma 4. Nah, kalau gitu sekarang kita lihat apa bahan yang dipakai. Ya, kereta api rodanya dari besi ya. Nah, kenapa dari besi? Karena jalannya di atas besi. Kalau mobil, apakah juga dari besi, Nak? Anak melihat roda mobil, ternyata bukan besi. Roda mobil dari apa sih ya? Nah, itu dari karet. Nah, di sini sebenarnya anak dan ayah sudah memproses dari pengetahuan, pemahaman tentang roda kereta api dan roda mobil, kemudian sudah sampai menganalisa. Analisa, lihat rodanya mobil, ada berapa, terbuat dari apa, roda kereta api terbuat dari apa, jalannya di mana. Mulai sekarang naik tingkat lebih tinggi lagi dalam evaluasi, ayahnya bertanya, "Nak, kalau seandainya kereta api jalan di jalan aspal seperti mobil, menurut kamu bisa nggak?" Nggak tahu ya, mungkin bisa, tapi mungkin karena rodanya besi, jalan yang terbuat dari aspal akan gampang sekali rusak. Begitu juga mobil, ketika mobil harus berjalan di atas rel kereta api, mobil akan mengalami kesulitan. Nah, ini adalah proses mengevaluasi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika sampai rumah, anaknya diminta oleh ayahnya, "Nanti nyampe rumah kita gambar ya, kita buat gambar kereta api dan kita buat gambar mobil. Kemudian kalau kamu mau menggabungkan antara kereta api dan mobil, kendaraannya seperti apa?" Kita lihat proses tadi antara ayah dan anak tadi adalah proses mengembangkan berpikir kritis dari tingkat mengetahui sampai dengan tingkat mencipta. Dengan demikian, ayah dan anak tadi berdialog untuk mengembangkan berpikir kritis. Contoh berikutnya, mari kita lihat bagaimana seorang kepala sekolah menegur siswa yang tidak mengenakan seragam yang seharusnya dipakai pada hari itu. Kepala sekolah tidak hanya ingin memberitahu kalau seragamnya salah, tetapi kepala sekolah yang cerdas ini ingin membuat anak tersebut berpikir kritis mengenai kesalahannya sendiri. Kemudian diawali pertanyaan, "Hari apa ini, Nak?" Anak menjawab, "Hari Selasa." "Kalau hari Selasa, seragamnya warna apa?" "Hari ini seragam yang kamu pakai untuk hari apa?" "Seragam ini adalah untuk hari Senin seharusnya." Kepala sekolah kemudian menanya lagi, "Menurut kamu, ketika kamu mengenakan seragam yang berbeda dari teman-teman kamu, apa akibat yang ditimbulkan?" Sebenarnya saya sendiri jadi malu. Sebenarnya teman-teman juga jadi ngelihat saya kayak orang pelupa, ngelihat saya kayak nggak sama-sama mereka. Dan di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah telah mencoba memasukkan analisa. Sehingga anak yang tadinya hanya ditegur untuk memakai seragam yang salah tadi, diajak untuk berpikir sampai tingkat analisa. Lalu ibu kepala sekolah melanjutkan pertanyaannya. "Sebutkan 2 alasan kenapa kamu tidak mengenakan seragam hari Selasa hari ini. Apa yang dikatakan teman-temanmu melihat kamu dengan seragam ini sudah mengevaluasi? Apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang kembali?" Di sini siswa terus diajak melalui dialog tersebut dari C1, C2, C3 sampai C6.
Contoh berikutnya, mari kita lihat Ibu Nina yang sedang antri dalam pembelian tiket sebuah pertunjukan. Dalam sebuah antrian yang panjang itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengambil jalan pintas dan berdiri tepat di depan Ibu Nina. Kemudian Ibu Nina menyapa dan bertanya pada orang tersebut, "Pak, apakah Bapak mengantri sebelum saya?" "Tidak." "Menurut Bapak, siapa yang telah menunggu lebih lama?" "Ya, Ibu, tapi saya kan buru-buru, Bu." Nah, Bu Nina berkata, "Saya juga buru-buru dan mungkin yang di belakang saya ini juga buru-buru. Apakah alasan Bapak untuk membuat saya memberi kesempatan Bapak untuk lebih dulu?" Dalam dialog tersebut, kecakapan berpikir kritis Ibu Nina membuat dirinya tidak serta-merta marah kepada laki-laki yang menyerobot antriannya. Namun Ibu Nina menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang akhirnya membuat bapak tadi merasa bersalah atau malu. Minimal bapak tersebut mendapatkan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nina. Tampaknya Ibu Nina memang telah terbiasa berpikir kritis, sehingga kalimat-kalimat yang digunakan tepat sasaran. Contoh berikutnya, mari kita lihat hal yang sering terjadi di masyarakat, yaitu kiriman-kiriman SMS yang memberikan kebahagiaan kepada kita bahwa kita mendapatkan hadiah berupa mobil, berupa uang tabungan, dan sebagainya. Tanpa melihat dari siapa berita tersebut, banyak orang yang sangat mudah terjebak. Diminta untuk menghubungi nomor telepon sekian dan kemudian dilanjutkan menelpon nomor yang telah ada, yang pada akhirnya berujung pada penipuan. Hal ini sebetulnya dapat dicegah oleh banyak orang yang sudah terbiasa berpikir kritis. Ketika mereka menerima SMS seperti itu, seperti mendapatkan hadiah, mendapat voucher ini dan itu, orang-orang yang terbiasa berpikir kritis akan mempertanyakan, dari siapa ini? Ketika dilihat sumbernya tidak jelas, maka tidak perlu menindaklanjuti SMS tersebut dengan datang ke tempat yang diminta atau menelpon ke nomor yang dituju. Pertanyaan yang muncul dalam dirinya pastinya adalah, dari siapa ini? Siapa yang akan memberikan hadiah? Siapa yang mempunyai uang atau dana sebanyak ini untuk memberi hadiah kepada banyak orang? Kenapa saya harus menindaklanjuti ketika saya tidak pernah melakukan apa-apa, tiba-tiba saya mendapatkan hadiah? Nah, proses semacam ini, menanggapi informasi-informasi semacam ini menguntungkan bagi orang-orang yang tidak terlatih berpikir kritis, sehingga dia akan merespon dengan tindakan-tindakan yang tidak kritis juga. Dan di sini banyak korban yang kemudian menelpon, diminta nomor PIN-nya, diminta nomor banknya, yang ternyata SMS yang memberikan hadiah tadi adalah penipuan. Bapak Ibu sekalian, kemampuan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berkomunikasi pada contoh di atas, serta kejadian SMS tadi, bukan serta-merta dikuasai tanpa melalui proses. Baik proses yang diperoleh melalui bangku sekolah maupun di keluarga. Dalam kehidupan global yang sudah semakin tanpa batas, kemampuan berpikir kritis menjadi andalan utama bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang relatif baik. Mereka akan mampu menyelesaikan konflik-konflik yang ada di sekitarnya dengan alternatif-alternatif solusi yang tidak menimbulkan konflik yang tidak penting. Anak-anak yang akan hidup pada abad 21 ini harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis yang didapatkannya melalui proses belajar mengajar di sekolah. Mengapa di sekolah? Karena di sekolah banyak sekali peluang untuk melatih berpikir kritis melalui pelajaran apa saja, melalui aktivitas apa saja. Dan oleh sebab itulah yang perlu dikembangkan kemampuannya adalah para pendidik, para guru, sehingga ketika mengajar tidak semata-mata menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan-pengetahuan saja. Bapak Ibu sekalian, mengingat perkembangan teknologi dan kehidupan yang semakin cepat berubah, maka anak-anak saat ini di bangku sekolah
menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kebutuhan utama mereka. Demikian seri video mengenai LOTS, Low Order Thinking Skills, dan HOTS, High Order Thinking Skills, dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.